Kalau diperhatikan, Pak Prabowo ini sepertinya udah desperate banget, atau udah putus asa banget, buat jadi presiden. Makanya, segala jurus dia gunakan. Sampai-sampai, banyak rambu-rambu yang rela dia langgar juga. Salah satunya waktu ngedorong Gibran, putra dari Pak Jokowi, buat jadi cawapresnya dia. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Pak Jokowi sudah bicara soal peluang Gibran jadi cawapres Pak Prabowo. Pak Jokowi menolak dan menilai usulan tersebut gak logis. Selain umurnya masih terlalu muda, Gibran juga baru 2 tahun jadi wali kota. Jadi, menurut Pak Jokowi, usulan buat Gibran jadi cawapres gak logis. Tapi, kayaknya, namanya bukan Pak Prabowo dan tim suksesnya kalau gak ngotot dan gak tahu malu. Mereka masih terus cari cara supaya rencana mereka bisa terbuka peluangnya. Makanya, kemudian ada orang-orang yang ngajuin judicial review terkait batasan usia minimal buat jadi cawapres, dari semula 40 tahun. Judicial review ini diajuin ke Mahkamah Konstitusi, di mana ipar dari Pak Jokowi jadi ketuanya. Kalau gugatan ini disetujui Mahkamah Konstitusi, batasan usia minimal cawapres dihapus, Gibran punya peluang buat maju sebagai cawapres. Tapi, kalaupun ini terjadi, kalaupun peraturannya sudah memungkinkan, Tonan sama sekali gak setuju kalau Gibran maju jadi cawapres dari Pak Prabowo. Tonan juga gak setuju kalau Gibran maju jadi cawapres dari siapapun. Tonan setuju sama Pak Jokowi, pengalaman Gibran baru 2 tahun jadi wali kota. Walaupun berprestasi, pengalaman Gibran masih jauh dari cukup. Gibran harus naik tingkat dulu, jadi setingkat gubernur, sebelum pantas menjadi cawapres atau capres. Selain itu, Gibran juga gak perlu buru-buru buat melompat jadi cawapres. Umur Gibran masih muda. Masih sangat muda. Dia masih banyak waktu buat berkiprah dan menyumbangkan yang terbaik buat negeri dan rakyat kita. Soal adanya upaya-upaya yang mendorong Gibran menjadi cawapres, Tonan setuju juga sama analisanya Bang Denny Siregar. Tampaknya, ada banyak orang di sekitar istana yang nekat mau jerumusin Pak Jokowi dan anak-anaknya demi kepentingan mereka sendiri. Mereka ingin tetap berada di lingkaran kekuasaan, padahal masa jabatan Pak Jokowi bakal berakhir di bulan Oktober tahun 2024. Makanya, dicari-carilah berbagai cara supaya Pak Jokowi atau anak-anaknya masih tetap ada di puncak kekuasaan. Sebelum ada usulan Gibran jadi cawapres, sempat muncul usulan Pak Jokowi 3 periode.
Terus, setelah usulan ini banyak ditolak, muncul usulan masa jabatan Pak Jokowi diperpanjang. Nah, sekarang, usulannya berubah lagi. Sekarang, mereka minta Gibran bisa jadi cawapres. Tonan yakin, usulan yang terakhir ini bakal gagal juga. Walaupun nanti, masalah ini bisa lolos di Mahkamah Konstitusi. Batas usia minimal cawapres diubah supaya menguntungkan Gibran. Tonan tetap yakin usulan Gibran jadi cawapres Pak Prabowo bakal ditolak. Tonan yakin Pak Jokowi gak bakal terkecoh sama manuver-manuver orang-orang di sekelilingnya itu, para brutus itu. Mereka semua seolah-olah memuji-muji Pak Jokowi. Mereka semua seolah-olah memuja-muja Pak Jokowi. Padahal, semua itu dilakukan cuma demi kepentingan mereka sendiri, bukan demi kepentingan Pak Jokowi, keluarganya, apalagi demi kepentingan rakyat Indonesia. Tonan yakin, sikap Pak Prabowo yang terus-terusan memuji-muji Pak Jokowi sekarang ini, itu juga sama sekali gak tulus. Pak Prabowo punya kepentingan lewat memuji-muji Pak Jokowi terus. Ini semata-mata buat narik simpati para pemilih Pak Jokowi dan buat naikin angka surveinya saja. Dia bukan memuji karena tulus, tapi karena kepentingan egoisnya dia sendiri buat jadi presiden. Makanya, Tonan sekarang ngeliat kalau Pak Prabowo ini perilakunya udah bikin muak. Pak Prabowo terlalu berambisi jadi presiden sampai-sampai banyak rambu-rambu yang rela dia langgar. Ngomong-ngomong, kemarin Tonan dapat cerita yang lucu dan sekaligus bikin jengkel. Kabarnya, waktu peresmian rumah sakit Zuci di Pantai Indah Kapuk, ini rumah sakit yang punya fasilitas sangat bagus, kabarnya Pak Budi Sadikin, Menteri Kesehatan kita, dia sempat kaget. Kalian tahu kenapa dia kaget? Sebabnya lucu. Sebabnya adalah karena tiba-tiba Pak Prabowo muncul di lokasi acara peresmian oleh Presiden Jokowi. Padahal, Menteri Pertahanan mestinya gak ada urusan sama peresmian rumah sakit. Dan, Pak Budi Sadikin sendiri, dia juga gak ngundang Pak Prabowo. Tapi, yaitu tadi, Pak Prabowo datang dan mengaku-ngaku kalau dia disuruh Presiden buat datang. Padahal, Pak Presiden Jokowi sendiri gak ngasih tahu siapa-siapa kalau Pak Prabowo dia minta buat hadir. Sekarang ini, cerita soal Pak Prabowo yang hobi banget nempel ke acara Pak Jokowi udah mulai santer di kalangan para menteri kabinet. Kayaknya, mereka udah gak aneh lagi kalau tiba-tiba Pak Prabowo muncul walaupun gak diundang. Tapi, cerita ini bisa kasih kita gambaran. Ini kasih kita gambaran gimana Pak Prabowo sepertinya emang udah desperate banget, udah putus asa banget, buat jadi presiden. Makanya, segala jurus dia gunakan. Sampai-sampai, banyak rambu-rambu yang rela dia langgar juga. Sampai di sini, kalian semua udah paham kan? Oke, itu saja pembahasan Tonan kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.